Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Uwalada Purak, NIM 21120019 dari Program Studi Teknik Informatika Strata 1, Stikom Uyalindo Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan penggunaan sebuah aplikasi security komputasi awan untuk perangkat smartphone. Nah, ini untuk memenuhi UTS mata kuliah komputasi awan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Avast Mobile Security. Jadi, aplikasi yang saya gunakan itu adalah Avast Mobile Security. Nah, Avast Mobile Security sendiri adalah sebuah aplikasi keamanan yang populer untuk perangkat Android yang dikembangkan oleh perusahaan keamanan Avast Software. Nah, aplikasi ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai ancaman keamanan yang mungkin mengancam perangkat Android. Nah, kemudian Avast Mobile Security tersedia dalam versi gratis dan juga versi berbayar dengan fitur tambahan. Nah, versi gratisnya itu menawarkan perlindungan dasar, sementara versi berbayarnya memiliki fitur-fitur tambahan seperti firewall, perlindungan privasi yang lebih kuat, dan dukungan pelanggan yang lebih baik. Nah, kita bisa mendapatkan aplikasi ini dengan mendownloadnya pada sumber yang terpercaya seperti Google Play Store atau yang lainnya. Nah, kemudian saya akan membahas sedikit mengenai masalah-masalah keamanan yang sering terjadi pada pengguna smartphone. Nah, penggunaan smartphone telah berkembang pesat dan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dengan perkembangan ini juga datang masalah keamanan yang semakin kompleks. Beberapa masalah keamanan yang sering terjadi pada pengguna smartphone itu seperti malware dan aplikasi berbahaya. Salah satu masalah utama itu infeksi oleh malware dan aplikasi berbahaya. Karena pengguna seringkali mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak sah atau memasang aplikasi yang dari luar Google Play Store yang dapat mengakibatkan perangkat terinfeksi malware. Ini dapat mengancam privasi dan keamanan data pengguna. Kemudian phishing. Nah, pengguna smartphone itu sering menerima pesan teks atau email yang mencoba menduplikat situs web atau layanan yang sah untuk mencuri informasi login atau data pribadi pengguna yang tidak waspada. Pengguna yang tidak waspada itu bisa jatuh ke dalam perangkap phishing ini. Kemudian yang ketiga ada jaringan WiFi publik yang tidak aman. Nah, menggunakan WiFi publik yang tidak dienkripsi di tempat-tempat seperti kafe, bandara, atau hotel itu dapat meningkatkan resiko terhadap serangan peretasan dan pemantauan lalu lintas data. Kemudian yang keempat ada kelemahan sistem operasi. Nah, kelemahan dalam sistem operasi Android dapat menjadi celah bagi penjahat cyber untuk meretas dan menginfeksi perangkat. Kemudian yang kelima, kehilangan atau pencurian perangkat. Kehilangan atau pencurian perangkat adalah masalah serius yang dapat mengakibatkan akses ilegal ke data pribadi. Oleh karena itu, penting untuk mengaktifkan fitur pelacakan dan penguncian jarak jauh pada perangkat. Kemudian yang keenam ada aplikasi pihak ketiga yang tidak aman. Pengguna sering mengunduh aplikasi dari pihak ketiga yang tidak diawasi dengan baik. Beberapa aplikasi ini mungkin berisi malware atau mengumpulkan data pribadi tanpa izin. Yang ketujuh ada password lemah atau tidak unik. Pengguna karena itu biasanya kita menggunakan sandi yang lemah atau tidak unik yang dapat mempermudah akses. Biasanya itu kita biasa menggunakan tanggal lahir seperti itu. Kemudian yang ke-8, ketidakpedulian terhadap izin aplikasi. Pengguna yang sering tidak memperhatikan izin yang diminta oleh aplikasi saat menginstalnya. Beberapa aplikasi meminta akses yang tidak relevan dengan tujuan dan penggunaan izin yang tidak benar dapat mengancam privasi. Kemudian yang ke-9 ada risiko di media sosial. Berbagi terlalu banyak informasi pribadi di media sosial dapat mengancam privasi dan keamanan. Penjahat cyber sering memanfaatkan data pribadi yang tersedia di platform media sosial.
Kemudian yang ke-10 itu kurangnya pembaharuan dan pemeliharaan. Nah, tidak memperbaharui sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak yang berhubungan dengan keamanan dapat meningkatkan risiko keamanan karena celah yang telah ditemukan mungkin tidak ditutup. Untuk mengatasi masalah keamanan pada smartphone, pengguna harus mengikuti praktik keamanan yang baik, seperti selalu memperbaharui perangkat dan perangkat lunak yang dari sumber yang terpercaya, berhati-hati terhadap pesan phishing, dan menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Selain itu, menggunakan aplikasi keamanan seperti yang saya gunakan itu juga boleh. Kemudian tujuan dari aplikasi ini yaitu Avast Mobile Security itu adalah memberikan perlindungan keamanan bagi perangkat Android, termasuk smartphone, tablet. Aplikasi ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama. Yang pertama itu perlindungan terhadap malware dan virus. Itu salah satu tujuan utama dari Avast Mobile Security. Kemudian pemindahan aplikasi dan file. Aplikasi Avast Mobile Security itu dia memindai semua aplikasi yang diinstal dan file yang ada di perangkat. Nah, dia melakukan itu secara berkala, jadi membantu dalam mendeteksi ancaman keamanan yang diberikan. Ancaman keamanan yang memberikan laporan aplikasi yang mencurigakan. Kemudian yang ketiga itu proteksi privasi. Nah, Avast Mobile Security juga memiliki fitur proteksi privasi yang melindungi data pribadi. Kemudian yang keempat itu ada pencegahan phishing. Nah, aplikasi Avast Mobile Security itu juga membantu mencegah serangan phishing dengan memeriksa pesan teks dan email yang mencoba mengecoh pengguna. Kemudian yang kelima itu pemantauan Wi-Fi. Nah, Avast Mobile Security membantu jaringan Wi-Fi yang Anda gunakan untuk dia memantau. Jadi, dia akan memastikan bahwa kita terhubung ke jaringan yang aman. Kemudian ada fitur anti pencurian. Nah, aplikasi ini memiliki fitur anti pencurian yang memungkinkan untuk melacak perangkat yang hilang atau dicuri. Kemudian optimasi kinerja. Nah, selain aspek keamanan, Avast Mobile Security juga membantu dalam meningkatkan kinerja perangkat dengan membersihkan change dan file sementara. Kemudian yang ke-8 itu ada pembaruan keamanan berkas. Nah, aplikasi ini secara berkala memperbarui definisi virus dan database keamanan untuk melindungi pengguna dari ancaman terbaru. Kemudian yang ke-9, firewall. Itu untuk versi premiumnya. Jadi, versi berbayar dari aplikasi ini mencakup firewall yang memberikan pengguna kontrol lebih besar atas lalu lintas data perangkat mereka. Nah, dengan demikian, maka Avast Mobile Security bertujuan untuk memberikan perlindungan komprehensif dan meningkatkan keamanan perangkat Android dari berbagai ancaman termasuk malware, serangan phishing, dan risiko privasi. Penggunaan aplikasi semacam ini dapat membantu memastikan bahwa perangkat Android kita tetap aman dan data pribadi kita juga terlindungi. Oke, jadi karena saya menjalankan aplikasi ini di handphone, maka saya sudah menyediakan di sini hasil rekam layar pada handphone saya saat saya menjalankan Avast Mobile Security. Jadi pertama-tama itu saya mendownloadnya di Play Store. Nah, setelah terinstall seperti ini, maka kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Kita bersama-sama simak video ini sambil mendengar. Nah, sini kita masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian
Ini untuk tampilan awalnya. Kita klik mulai, kemudian kita klik lanjutkan, terus sampai ke yang terakhir kita. Nah, di sini dia memberikan atau menampilkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, di sini kita pause dulu. Nah, di sini dia memberikan tampilan tak berkaitan dengan fitur yang ada pada Face Mobile Security yang Pro dan juga Ultimate. Nah, pada Pro itu tidak ada sambungan VPN, perlindungan privasi online, tidak ada. Kemudian, nah ini untuk berlangganan ini 50.600 per tahun, kemudian Ultimate punya 100.600. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini kita akan memilih untuk tingkatkan sekarang. Ini agak lama, jadi kita menyesuaikan saja. Nah, kemudian kita pilih opsi lainnya. Di sini ada beberapa, tapi di sini kan kita tidak mau berlangganan. Jadi kita akan memilih untuk, di sini saya masih mencari di bagian untuk free-nya. Jadi kita lihat dulu. Nah, di sini ini kita kembalikan. Kemudian ini kita klik lanjutkan secara gratis, kemudian kita klik untuk mulai pemindaian. Dan nanti di sini dia akan memindai semua aplikasi yang ada, file-file. Nah, di sini dia akan meminta izin. Ketika kita izinkan, baru dia akan memulai pemindaian. Nah, di sini proses pemindaiannya kita bisa lihat di sini jika sudah sampai 100 maka pemindaiannya sudah selesai. Ini kita percepat saja. Oke, ini lanjutannya. Ini sudah pemindaiannya sudah 100%. Nah, di sini dia tampilkan 4 masalah untuk diselesaikan. Jadi memindai tadi dia dapat 4 masalah. Kemudian masalah yang perlu diperbaiki itu ada proteksi web nonaktif. Kemudian kita bisa berikan izin. Dia meminta izin, jadi kita bisa ikuti arahan-arahan dari sini untuk membuat mengizinkan untuk dia memberikan pengamanan. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah masalah-masalah yang terdapat pada perangkat saya. Jadi dia mendeteksi. Karena sudah, jadi saya keluar dari yang tadi. Kemudian ini dia akan memberikan kita peringatan untuk menyelesaikan masalah karena masalah belum terselesaikan. Jadi ini peringatannya. Ini kita lihat untuk peringatan peretasan, ini tidak ada. Kemudian bersihkan sampah, ini untuk pembersih sampah. Ini saya lanjutkan saja, hentikan saja supaya jangan terlalu lama. Kemudian ini dia memeriksa kecepatan WiFi kita juga, WiFi yang sedang terkoneksi dengan perangkat kita. Kemudian jadi untuk aplikasi ini seperti itu untuk fitur gratisnya. Nah,
Kalau kita mau untuk menyelesaikan masalah kita bisa klik di sini. Jadi mungkin dari saya itu saja terkait dengan aplikasi keamanan komputasi awan, yaitu yang saya ambil contoh atau studi kasusnya di sini yaitu Face Mobile Security. Mungkin dari saya itu saja. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.